Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang memiliki seluruh sifat-sifat yang terpuji dan maha suci dari semua sifat-sifat yang tercelah. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ikhwah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada lanjutan kajian hadis kita Al-Ahadits As-Sultaniyah, hadis-hadis yang membahas tentang kekuasaan. Pada kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yurfa'u lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammatin, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap pengkhianat mempunyai bendera di hari kemudian nanti, dan bendera itu akan diangkat sesuai dengan tingkat pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar pengkhianatannya dibandingkan dengan pengkhianatan dari penguasa yang bersifat umum. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan terdapat di dalam kitab hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini ada dua hal penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang bersifat umum dan yang kedua yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa semua pengkhianatan dalam hal apapun, baik pengkhianatan atas diri sendiri, pengkhianatan dalam keluarga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat, pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, semua pengkhianatan tersebut dan pelakunya, yaitu para pengkhianat, akan memakai bendera di hari kemudian, dan bendera itu akan diangkat. Semakin tinggi pengkhianatannya, semakin tinggi pula bendera itu akan diangkat. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk menjauhi pengkhianatan, dan sebaliknya agama memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menepati janji kepada siapapun janji itu disampaikan. Oleh karena itu, jangan pernah menyampaikan janji jika sejak awal sudah merasa akan susah, apalagi mustahil untuk menepati janji-janji itu. Oleh karena
orang yang terbiasa untuk mengingkari janjinya, maka dia akan kehilangan kepercayaan, dia akan kehilangan kehormatan, dia akan kehilangan persahabatan, dan dia akan kehilangan cinta. Dan sebaliknya, bagi mereka yang selalu berusaha untuk menepati janjinya, maka dia akan mendapatkan kepercayaan, dia akan mendapatkan kehormatan, dia akan mendapatkan persahabatan, dan dia akan mendapatkan cinta dari siapapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang lebih spesifik, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, bahwa pengkhianatan yang terbesar adalah pengkhianatan yang berasal dari seorang penguasa, dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin, seorang penguasa mestinya benar-benar memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar jabatan yang memuliakan. Lebih daripada itu, kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia amanah, maka mesti dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ada orang yang mulia dengan jabatan, dengan kekuasaan dan kepemimpinannya, tapi ada juga yang menjadi hina justru dengan jabatan, kepemimpinan dan kekuasaannya. Sulaiman selain seorang nabi juga adalah raja. Fir'aun juga adalah raja. Sulaiman mulia dengan kekuasaan yang dia miliki, tapi Fir'aun menjadi hina karena kekuasaan yang ia miliki. Seorang penguasa mesti benar-benar menyadari kekuasaan itu sepenuhnya adalah milik Allah. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dengan cara yang sangat mudah Allah bisa mengambil kembali kekuasaan itu dari siapapun yang ia kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, dialah Allah pemilik kekuasaan. Dia memberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan dia pula yang mengambil kembali kekuasaan itu dari siapapun yang dia kehendaki. Maka wahai para penguasa, terutama para penguasa muslim, jangan khianati amanah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan jangan khianati amanah dari rakyat, jangan khianati amanah dari umat. Semua akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi sampai di hari kemudian kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua para penguasa yang amanah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari para penguasa yang khianat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.